Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Anderson Butar-Butar ya. Kemarin kita udah belajar elaboration sort, di mana pada elaboration sort itu kita menghitung nilai dari elemen-elemen tiap nilai sort ya. Sekarang saya akan lanjutkan lagi supaya lebih mendalam dan kalian lebih mengerti ya. Oke, minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu kita membahas tentang elaboration SWOT ya. Kita ketahui SWOT itu ada kekuatan atau strength, di mana pada kekuatan ini kita akan melihat faktor-faktor apa saja yang menjadi kekuatan perusahaan ya. Di antaranya apa yang menjadi kelebihan Anda atau perusahaan Anda ya, kemudian membuat perusahaan Anda lebih baik daripada pesaing Anda. Di sini kita akan mengukur kekuatan kita. Soal unik apa yang Anda punya dan tidak dimiliki yang lainnya. Ya, kemudian sumber daya apa yang Anda miliki yang orang lain tidak punya, yaitu karena itu sebagai kekuatan. Atau apa yang Anda punya untuk bersaing atau unggul dengan pesaing Anda. Dalam arti ini, pesaing itu tidak kita punya keunggulan daripada pesaing kita. Itulah menjadi kekuatan kita. Nah, selanjutnya ada kelemahan atau weaknesses. Ya, weaknesses ini adalah sesuatu hal apa yang bisa Anda tingkatkan atau Anda kembangkan. Ya, nah ini kemudian sesuatu hal yang Anda bisa hindari atau Anda cegah. Ini namanya kelemahan. Ya, atau apa yang bisa Anda lihat dari pesaing Anda mengenai kelemahan Anda atau perusahaan Anda. Ya, selanjutnya ada lagi faktor-faktor yang membuat Anda merasa kalah bersaing dengan kompetitor. Jadi ketika Anda menemukan bahwa ada faktor yang membuat Anda merasa kalah, maka ini dinamakan kelemahan pada weakness pada SWOT. Ya. Nah, ada lagi peluang. Peluang ini ada opportunities ya. Opportunities ini peluang apa yang Anda bisa ditemukan atau Anda rasakan. Kemudian ketertarikan apa yang Anda lakukan saat ini yang bisa menjadi peluang. Selanjutnya, bagaimana kondisi lingkungan perusahaan kita mendukung kita, operasional kita ya. Jadi ada peluang dari sisi lingkungan yang harus dikembangkan. Atau untuk perusahaan analis juga kondisi teknologi, pasar, kebijakan, pemerintah, atau saat ini ya, misalnya kayak otomotif, ya sekarang sudah ada yang pakai listrik ya, udah banyak teori-teori, udah banyak percobaan-percobaan. Ya mungkin kalau di otomotif dia bisa mencoba mobilnya dengan tenaga listrik ya, atau electric car ya. Kemudian bagaimana pola perkembangan masyarakat, tren, pola. Nah, nanti ketika terjadi perubahan perkembangan pola masyarakat, otomatis ini bisa menjadi peluang ya. Dan terakhir itu di dalam SWOT itu ada namanya threat atau ancaman. Nah, ancaman ini bagaimana dengan kompetitor atau pesaing Anda yang mengancam dan berusaha mengungguli Anda. Jadi ketika ada perusahaan yang mencoba mengungguli Anda, artinya itu ancaman bagi Anda. Itu Anda tulis, kemudian menjadi faktor dari ancaman. Nah, kemudian strategi apa yang dilakukan pesaing Anda dilakukan saat ini, baik untuk teknologi, kualitas pelayanan, atau barang dari komputer Anda. Jadi di sini kita lirik pesaing itu melakukan apa saja, ya, karena itu sebagai ancaman bagi kita. Misalnya pesaing sudah melakukan teknologi ke 5G, sementara kita masih belum, berarti itu ancaman. Kenapa? Mungkin saja orang akan menyukai produk yang ditawarkan oleh pesaing. Ya. Kemudian ada perubahan teknologi ya, seperti yang tadi, misalnya kayak tadinya 3G, kemudian 4G, 5G, itu berarti perubahan teknologi. Atau ternyata pesaing itu sudah menggunakan peralatan-peralatan kantornya dengan teknologi prosesor yang tinggi, sementara kita belum, berarti itu bisa menjadi ancaman ya. Atau apakah hutang atau anggaran mengancam keberlangsungan perusahaan? Nah, nanti bisa dicek. Nah, ya. Nah, biasanya di SWOT ini sebenarnya kita ingin tahu sebenarnya strategi apa yang tepat digunakan untuk perusahaan atau organisasi kita, ya. Nah, ini contoh, saya anggap ada nama perusahaan industri ABC sama perusahaan Makassar. Nah, anggap saja saya sudah melakukan SWOT, yaitu SWOT-nya ada demikian, kekuatan dan strength-nya ada 5, kelemahan ada 5, faktornya peluang ada 5, ancaman juga. Ya.
Kekuatannya itu pertumbuhan penjualannya meningkat, hasil kinerja keuangannya baik, hasil pertumbuhan harga saham di bursa juga naik ya, dan banyak disukai, manajemen perusahaan profesional, kualitas produk unggul dan baik. Nah, kelemahannya ternyata di perusahaan ABC ini keterangan bahan bakunya tinggi kepada perusahaan tertentu sehingga daya tawar belinya untuk perusahaan sangat kecil. Kemudian jaringan distribusi internasional perusahaan ini belum ada ya. Jadi ini menjadi kelemahan. So, pangsa pasarnya juga masih skupnya masih skup Makassar ya. Nah, sementara pesaingnya sudah besar. Nah, pemasaran lebih masih banyak yang tradisional. Artinya pemasarannya masih bentuk kanvas ya. Kemudian terakhir kapasitas produksinya sudah pasti sedikit karena apa? Pasarnya juga sedikit. Nah, sementara dari sisi dari sisi peluang itu ada pertumbuhan pasar yang baik. Kenapa? Masyarakat tambah, ekonominya semakin meningkat, jumlah masyarakat yang bertambah. Kemudian tren ekspor yang terus meningkat, kemudian pelanggan setia di luar negeri. Artinya memang ada pelanggannya yang setia dari luar negeri yang sering beli ya. Tetapi kemudian ada apresiasi dolar, di mana ini berdampak bisa menjadi peluang. Karena apa? Dolarnya sekarang lagi turun ya. So, ada lagi kebijakan pemerintah untuk produk ini. Nah, selanjutnya untuk ancaman persaingan. Persaingan di sini tinggi karena apa? Banyak perusahaan yang sejenis ya. Kemudian hambatan perdagangan internasional juga ada. Kenapa? Karena ada perlu aturan-aturan yang perlu kita ikuti. Kemudian kepercayaan luar negeri karena kita pemainnya belum ada jaringan internal distribusi tadi kelemahannya sehingga kepercayaannya masih kecil. Nah, selanjutnya ada pasokan bahan baku dari supplier ya. Nah, ini ancaman. Kenapa? Karena kita ketergantungan pasokannya itu bisa saja kalau kita harganya tidak masuk ke supplier karena tinggi dan kita tidak membeli, maka bisa saja di stop kapanpun. Kemudian pemulihan ekonomi domestik. Nah, dari sinilah dengan analisa SWOT ini sebenarnya kita tahu sebenarnya kita nanti ingin melakukan strategi apa ya. Dewasa ini banyak juga orang hanya melakukan ketika melakukan strategi hanya melihat peluang, padahal sebenarnya ternyata dia tidak harus peluang ya. Oke, akan tetapi apapun strateginya dewasa ini ya peluang digital bisnis itu sangat banyak. Oke, nah ini ada cara perhitungannya untuk analisis dari tiap-tiap nilai faktor yang ada ya. Yang pertama adalah matriks IE. Matriks IE ini kalau kita lihat ada namanya dia akan melihat dari internal faktor sama eksternal faktor. Nah, di mana internal faktor nanti dia ada 9 kuadran. Di mana masing-masing kuadran ini mempunyai strategi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya, di mana nanti di sini kalau kita lihat satu ini konsentrasinya melalui vertikal, sementara dua konsentrasi melalui integrasi horizontal, tiga turnaround, kemudian yang keempat ini berarti hati-hati ya, berarti kemudian ada konsentrasi melalui integrasi horizontal. Nah, habis itu tidak ada perubahan profit. Nah, tapi kalau andai kata perusahaan itu berada di posisi 9, artinya perusahaan itu kemungkinan bangkrut atau likuidasi. Yang berarti bisa saja itu perusahaan harus dijual atau likuidasi saja ya. Kalau dijual barangkali ada yang mau membeli ya. Nah, kalau dilihat dari perhitungannya nanti di sini ada lemah, rata-rata, kuat termasuk dengan eksternal faktor evaluation-nya ya. Internal faktor evaluation sama eksternal bentuknya agak beda ya. Mulai dari 1, kemudian 2, 3, 4 ya. Yang EV-nya itu juga sama 1, 2, 3, 4 ya. Nah, satu lagi ada namanya diagram Cartesius analisis SWOT ya, di mana di sini berbentuk diagram Cartesius, di mana diagram Cartesius ini berarti ada sumbu X dan sumbu Y ya, di mana di sumbu X itu ada namanya kelemahan internal atau weakness, kemudian ada kekuatan eksternal S ya. Nah, S dan W itu membentuk garis yang membentuk yaitu garis X. Nah, sementara kalau opportunity dan threat atau peluang dan ancaman membentuk garis Y ya. Nanti dari sini ada kuadrannya ada 4 ya, di mana kuadran 1 itu berarti apabila perusahaan ketika kita sudah melakukan analisis SWOT ternyata perusahaan berada di kuadran 1 berarti perusahaannya ini sangat menguntungkan karena apa? Dia punya peluang dan punya kekuatan. Artinya perusahaan tinggal memanfaatkan
kekuatan untuk menangkap peluang tersebut ya. Di sini nilai yang kalau dianalisis dia bentuk plus plus ya, artinya X-nya positif, Y-nya positif. Beda dengan kalau andai kata di kuadran 2. Kuadran 2 nilai X-nya adalah positif, nilai Y-nya negatif. Kalau di kuadran 3 negatif negatif, sementara di kuadran 4 nilai X-nya negatif, nilai Y-nya positif. Nah, ya kalau kalian ingat coba buka materi tentang diagram kartesius. Nah, tapi kalau di kuadran 2 ini berbeda lagi, perusahaan memiliki kekuatan dari segi internal ya, dalam arti ya ini dia tinggal menggunakan kekuatan peluang tapi jangka panjang. Ya ini masih tetapi dia tidak progresif ya, dia ini diversifikasi, bisa strateginya mengganti atau memperbanyak jenis-jenis produknya ya. Dan tadinya produk satu macam ya, misalnya anggap saya jual roti tawar isi coklat, nah nanti saya diverifikasi jadi roti tawar isi keju, isi blueberry atau apapun. Nah, kemudian ada lagi di kuadran 3. Di kuadran 3 ini sangat lemah dan peluang yang besar berkembang ya. Berarti artinya ketika di kuadran 3 hanya bisa bertahan ya. Inilah yang sering terjadi ketika apalagi saat dewasa ini muncul namanya pandemi virus COVID ya, pandemi COVID-19. Nah, di sini banyak perusahaan biasanya posisinya berada di 3 ya, tapi kita akan coba nanti mungkin kalau ada penelitian-penelitian kita coba apa benar perusahaan itu berada di 3 ya. Kemudian di kuadran 4 ini pasti tidak menguntungkan atau lemah. Dalam arti si perusahaan hanya strategi bertahan atau memiliki kinerja internal agar tidak terpuruk. Kenapa? Karena kalau di kuadran 4 ini, kalau dia tidak ubah strategi, bisa-bisa dia bangkrut. Ya. Nah, inilah kalau kita bilang nanti ada sumbu X dan sumbu Y. Di mana sumbu X itu adalah hasil penjumlahan atau hasil perhitungan strength dikurang weakness. Nah, sementara sumbu Y adalah hasil perhitungan dari pengurangan nilai O dikurang T ya. Nah, kalau kita gambarin sebenarnya untuk perhitungan ada matriks internal external SWOT atau IE sama diagram Cartesius analisis SWOT ya, artinya diagram Cartesius ya. Nah, dari sini saya akan mencoba menjelaskan supaya lebih paham bagaimana cara perhitungannya. Nah, kalau kita lihat yang pasti kalau kita lihat di sisi kiri ada namanya matriks internal eksternal SWOT. Nah, di situ nanti ada namanya kekuatan, pasti butuh bobot, rating dan skor ya. Nanti bedanya apa? Ya, sama di diagram Cartesius juga sama ya. IVAS-nya internal, kalau di matriks Y-nya disebut IV ya, sementara di Cartesius dia IVAS. Beda dengan di eksternalnya, kalau di matriks internal eksternal itu IV, sementara di Cartesius adalah EVAS. Cuma perbedaannya apa? Perbedaannya sudah pasti kalau kita lihat kalau di matriks internal eksternal SWOT nilai bobotnya itu berjumlah 1 maksimal ya. Jadi bobot internal sama eksternal. Jadi masing-masing 1. Berbeda kalau di diagram Cartesius. Diagram Cartesius kalau kita lihat di IVAS-nya dia menghitung tiap elemen-elemen ada SWOT-nya. Jadi bobot di strength itu total semuanya adalah 1. Ya, termasuk kelemahan juga 1. Ya, peluang 1, ancaman 1. Beda kalau di matriks internal eksternal. Matriks eksternal antara eksternalnya itu langsung digabungin bobotnya, tidak boleh lebih dari 1 ya. Dalam arti apabila bobotnya di matriks internal eksternal ini dijumlahkan antara kekuatan sama kelemahan tidak boleh dan tidak kurang dari 1. Demikian peluang dan ancaman ya. Kalau di Cartesius lain lagi ya, dia kekuatannya dihitung bobotnya. Nah, untuk strength-nya aja kekuatan bobotnya tidak boleh lebih dari 1, weakness-nya tidak lebih dari 1, peluangnya tidak lebih dari 1, sama ancaman tidak lebih dari 1 ya. Nah, nanti dari sini kalau di matriks internal external SWOT ini nanti ketika kita hitung maka kita akan dapat nilai EV, sementara untuk eksternalnya kita dapat nilai EV ya. Kalau andai kata di diagram Cartesius kita perlu melakukan perhitungan sedikit ya. Ketika kita dapat skor dari kekuatan maka
skor dari kekuatan dikurangi dengan skor kelemahan. Demikian itu menjadi nilai X. Demikian juga itu adalah nilai skor, total nilai skor dari peluang dikurangi dengan total skor dari ancaman. Inilah yang disebut nanti sumbu Y. Nah, kita coba ke studi kasus. Nah, ini ada matriks. Ya. Ini ada matriks internal. Ini tidak ada tanda plusnya ya. Matriks internal atau dengan khusus masih membutuhkan bobot dan rating. Ya. Nah, bagaimana sih cara menghitung bobot dan rating? Nah, menghitung bobot dan rating seperti ini ya. Kita ambil salah satu elemen dari SWOT yaitu kelemahan. Anggaplah saya punya kelemahan seperti ini. Tingkat harga sewa. Nah, kita tinggal hitung bobotnya. Nah, anggaplah saya bobot ini kita bantu pakai peringkat. Ya, peringkatnya artinya faktor dalam elemen SWOT misalnya kelemahan ini mana yang berpengaruh pada perusahaan. Ya, anggap di sini saya punya tingkat harga sewa kendaraan yang tinggi, itu memberikan dampak yang paling tinggi kepada perusahaan. Ya, sangat tinggi lemahnya. Ya, berarti dia peringkatnya bobotnya 9. Tingkat harga paket wisata yang tinggi berpengaruh pada atau berdampak kepada kelemahannya. Ya, berarti saya buat aja dampaknya 6 peringkatnya. Kemudian risiko 8, kemudian faktor keempatnya 7, faktor kelimanya 8. Nah, peringkat ini kita jumlahkan 9 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 8 totalnya sama dengan 38. Nah, dari 38 maka kita dapat bobot. Maka untuk mendapat bobot nomor 1 berarti 9 dibagi 38 maka dapat 0,24. Kemudian selanjutnya nomor 2 berarti 6 dibagi 38 maka dapatnya 0,16. Selanjutnya 8 dibagi 38 maka dapatnya 0,21. Terus sampai 7 dibagi 38 0,18. Kemudian kalau selanjutnya nomor 5 keterusan jumlah karyawan peringkatnya 8 berarti 8 dibagi 38 maka dapat 0,21 ya. Kalau di diagram kartesius dia bisa dijumlahin langsung bahwa bobotnya tidak boleh lebih dari 1. Berbeda kalau kita pakai matriks internal eksternal. Matriks eksternal berarti jumlah 1 ini bukan hanya kelemahan tetapi ikut juga ya kekuatan. Ya, itu penjelasan dari bobot. Nah, sekarang kita pindah ke rating. Nah, rating ini beda. Sebenarnya rating ini adalah untuk mengetahui sebenarnya berapa rating, berapa pengaruhnya terhadap perusahaan ya, dalam arti tingkat kalau yang tadi bobot tingkat kepentingannya, tapi kalau rating itu adalah untuk faktor pengaruh ya. Kalau bilang di sini dia terbalik angkanya ya. Nah, rating ini, nah kalau Anda kata perusahaannya adalah perusahaan Anda sendiri, Anda kenal banget, kenal sekali, Anda bisa saja langsung menentukan bobot dan rating kamu tentukan sendiri. Tetapi kalau Anda kata ini bukan perusahaan kamu, berarti sebaiknya kamu untuk rating kamu tanyakan dengan responden ya. Nah, anggap saya respondennya ada 6 orang ya. Semakin banyak responden maka semakin bagus ya. Karena para responden ini mewakili dari penggunaan daripada faktor-faktor yang sudah disebutkan. Ya, misalnya ya, anggaplah tingkat harga sewa tingkat harga sewa kendaraan yang tinggi, responden 1 menjawab itu 2 ya, itu nilainya ini adalah 1 sampai 4 di mana satunya itu sangat tidak berpengaruh sampai 4-nya sangat berpengaruh ya. Demikian terbalik ya. Nah, nanti berdasarkan tiga responden maka didapat responden 1 dia jawab 2, berarti 2 itu dia pasti jawabnya tidak pengaruh karena nomor 1 itu tidak pengaruh sekali ya. Nomor 3 pengaruh, nomor 4 adalah pengaruh sekali. Ya, atau setuju ya. Setuju, tidak setuju, nah itu sama saja. Oke. Nah, nanti dapatlah kita tabulasi responden 1 menjawab faktor nomor 1 2, responden 2 3, responden 3 4, nah, responden 4 2, responden 5 1, responden 6 3. Nah, ini semua kita jumlahkan, ya berarti 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 1 tambah 3. Jumlahnya sama dengan 15. 15 untuk dapat rating tinggal kita rata-ratain. Artinya jumlah ini 15 dibagi 6 dapatnya 2,5.
Demikian juga angka-angka yang lain. Nah, dari sinilah dapat rating. Setelah dapat rating, nanti ini bisa kita jumlahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah kita pakai matriks internal eksternal atau kita pakai namanya matriks diagram Kartesius ya. Nah, kalau dijadiin skornya seperti ini ya. Nah, kalau skor itu adalah bobot dikali rating. Tadi kita sudah dapat bobot, kita tulis, ratingnya sudah tulis, maka kita tinggal kalikan. Berarti 0,6 ini adalah 0,24 dikali 2,5. 0,40 ini didapat dari 0,16 ditambah 2,5. Nah, ini penjelasan bobot, rating, dan skor. Nah, artinya ketika kita tahu bobot, rating, dan skor, maka kita bisa melakukan perhitungan. Nah, kita akan coba melakukan perhitungan dengan dua cara, tapi saya akan tampilkan dengan bersamaan pada layar, sehingga kelihatan perbedaannya. Oke, nah ini strength-nya masih yang tadi. Nah, sekarang saya sudah hitung ya bobotnya, ya bobot, kemudian rating sama skor, maka didapatlah nilai EV-nya internal faktor evaluation-nya adalah 2,5 ya, sedangkan EV-nya 310 ini berdasarkan dari bobot. Demikian juga pada saat di IFAS ya, di IFAS ini juga sama ya. Saya juga melakukan perhitungan ya sesuai dengan tadi bobotnya ini tidak lebih dari 1 dan bobot ini berdasarkan dari peringkat ya. Pak, kenapa peringkatnya di sini berbeda ya? Sudah jelas karena totalnya itu dijumlahin, maka bobotnya tidak boleh lebih dari 1. Makanya ketika di IFAS per ininya akan besar ya. Nah, setelah ini sudah dapat, maka kita dapat nilai IV, dapat nilai EV untuk di matriks internal eksternal, kemudian di diagram Kartesius, maka dapat nilai X dan Y-nya, di mana X-nya adalah 2,24, yaitu adalah 1,54 ya. Berarti kalau di IV ini positif, Y-nya positif. Ya, kalau di Y positif, X positif, Y positif, berarti sudah bisa kita prediksi bahwa diagram Kartesiusnya berada di posisi kuadran 1 ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nilai EV-nya disesuaikan dengan matriks yang ada ya. Nilai FIP dan EV itu disesuaikan dengan matriks internal eksternal, nilai X dan Y yang kita dapat kita sesuaikan dengan nilai Y-nya. Dengan Y dan X pada diagram Kartesius. Ya, nah, kita mulai masukkan, ini dia ya, ini kita mulai masukkan. Nah, tadi kita sudah dapat nilai IV-nya 2,5. Kita cek IV, ini IV ya, ini IV 2,5. Berarti sini ada 2, berarti setengahnya di sini. Oke, EV-nya 3,0. 3 berarti 1, 2, 3, berarti sampai sini ya, 3,10. Berarti sekitar di sini ya. Nah, inilah titiknya. Titiknya berarti berada di kuadran 2, di mana artinya strateginya adalah konsentrasi melalui integrasi horizontal. Ya, artinya apa? Artinya apa tuh Pak? Apa maksudnya Pak? Nah, inilah artinya bahwa di dalam kuadran 2 ini perusahaan itu bisa memperluas perusahaan dengan membangun lokasi yang lain atau meningkatkan jenis produk atau serta jasa. Ya, jadi apapun bentuk kegiatannya ya harus sesuai dengan strategi yang disarankan. Tetapi beda lagi kalau andai kata kita pakai diagram Kartesius, ya mungkin fungsinya sama, tapi strateginya mungkin dialah agak berbeda sedikit ya. Dia ada di kuadran 1, artinya ini progresif. Oh, artinya di sini perusahaan bisa fight untuk menangkap peluang. Ini posisi yang menentukan di perusahaan. Artinya dia itu sangat kuat ya. Dia tidak harus bertahan, justru dia harus keluar dari ini, harus berani fight di luar sana ya. Nah, ketika sudah dapat ini, maka ini strategi ini tinggal ditentukan. Nah, inilah penjelasan dari bagaimana perhitungan SWOT. Nah, yang perlu kalian ketahui lagi ya, alangkah baiknya nilai nilai faktor-faktor ya dari tiap elemen di SWOT ini bukan hanya sedikit, tetapi bisa banyak ya. Kalau bisa 10 lebih bagus, kalaupun 5 juga bagus ya, tapi jangan sedikit sekali ya. Oke, demikian penjelasan perhitungan analisis SWOT agar membantu pengerjaan tugas dan dapat memahami tentang SWOT.
Ya, terima kasih, selamat mengerjakan dan selamat menganalisis setiap strategi yang kalian inginkan. Semoga materi SWOT bisa bermanfaat untuk kita semua dan strategi yang kita terapkan sangat membantu kita. Terima kasih, semangat. Thank you, arigato.